بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Yudi Wildan Latif, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Dudi Mutakin, pimpinan pesantren Madani, dan juga ikhwatu iman yang lainnya yang sama-sama mengikuti acara ini. Melanjutkan bahasan yang kemarin, Ustadz Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya Sulam, beliau mengutip ungkapan dari Abu Muslim Al-Asfahani yang menyatakan tujuan Al-Quran itu ada 5. Maqasidul Quran khamsah. Tujuan Quran itu ada 5. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga petunjuk jalan keselamatan dan cara menempuhnya, yang keempat ada wa'dun janji baik, dan wa'idun ancaman, dan yang kelima kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai ibrah. Yang pertama adalah tauhid. Inilah yang paling utama. Karena itu Ibnu Mas'ud menyatakan ayat yang paling agung adalah yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini adalah ayat tauhid. Dan tujuan Al-Quran diturunkan mengajak manusia kepada tauhid, melepaskan dari segala syirik, melepaskan dari segala kepercayaan, keyakinan adanya Tuhan lain selain Allah. Inilah yang oleh Rasulullah terus disampaikan kepada umat agar bertauhid kepada Allah. Dalam satu riwayat dalam hadis Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah memimpin pasukan dan sekaligus memimpin sholat. Jadi pimpinan pasukan sekaligus memimpin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi heran bagi yang lainnya, orang ini setiap sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menyimpang sedikit. Nama-nama surat dalam Al-Quran itu diambil dari lafaz yang ada di surat itu. Contohnya surat Al-Falaq, lafaz Al-Falaqnya ada. Surat An-Nas, lafaz An-Nasnya ada.
Surat Al-Qari'ah, lafaz Al-Qari'ahnya ada dan seterusnya. Tetapi ada satu surat yang pendek, yang nama surat itu tidak diambil dari lafaz dalam surat itu, tetapi diambil dari makna surat itu, yaitu surat Al-Ikhlas, yang dikenali kita surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi kalau ingin tahu makna ikhlas, baca saja surat itu dengan benar. Pahami maknanya. Nah kembali, sahabat tadi setiap sholat tidak melepaskan surat Al-Ikhlas itu. Ketika pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Rasulullah bahwa orang ini setiap salat tidak melepaskan surat Al-Ikhlas, walaupun harus membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Umpamanya baca surat Atin tambah kulhu, baca surat Al-Fajr tambah kulhu, begitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan atas perbuatan sahabat itu. Berarti beliau setuju. Maka istinbat hukumnya boleh membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat. Sebab kalau tidak boleh tentu Rasul akan menyalahkan itu. Maka secara hukum sama dengan Rasulullah yang melakukan. Tetapi Rasulullah menyuruh kepada yang lapor itu, coba tanyakan kepada dia, apa alasannya. Nah ini pelajaran untuk kita bahwa setiap amal tentu ada alasannya. Dan alasan itu apakah dibenarkan atau tidak, tentu inilah nanti penilaiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang beramal dengan beralasan macam-macam. Sampai ada yang beramal dalam ibadah tetapi tidak ada dalam Quran dan Sunnahnya, hanya berdasarkan pikiran, rasa, tradisi. Inilah seringkali jadi alasan. Maka benar atau tidak nanti Allah yang akan menetapkannya itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah. Ketika ditanyakan apa alasannya, orang itu mengatakan, saya cinta kepada surat itu. Surat Kulhu tadi. Bagaimana sabda Rasul? Dia masuk ke surga karena cintanya kepada surat itu. Dan dalam keterangan lain, surat Al-Ikhlas Kulhu itu ta'dilu thulutsal Quran, membanding 1/3 Quran. Makna yang begitu dalam surat itu, yang nanti tafsirnya di surat-surat lain. Tapi jangan berpikiran sempit. Jadi kalau ingin baca Quran 30 juz, baca saja 3 kali kulhu sama dengan 30 juz. Bukan begitu. Yang dimaksud adalah makna-maknanya nanti di ayat lain, di surat lain dijelaskan. Itulah kecintaan ia. Cintanya kepada kulhu itu bukan karena pendeknya. Cintanya kepada kulhu itu karena ia ngerti, ia paham makna yang ada dalam surat itu, sehingga menjadi sikap hidup.
kapanpun, dimanapun. Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selain Allah itu adalah makhluk. Dan tentu saja makhluk tidak pantas dianggap sebagai Tuhan. Tidak benar jika makhluk dianggap sebagai Tuhan. Makanya dengan Allahu Ahad ini, kapanpun, dimanapun ia berada, tetap saja di situ kokoh Allahu Ahad. Allah yang Maha Tunggal. Walaupun kemusyrikan itu banyak, walaupun kemusyrikan itu didorong untuk dihidupkan kembali dengan alasan budaya atau apapun, selama itu musyrik, tidak dibenarkan. Yang benar adalah Allahu Ahad. Nah, itu jadi sikap hidup. Jadi ketegasan. Jadi kekokohan dalam keyakinan. Walaupun ada yang mempatwakan ada Tuhan anak, Tuhan ibu, maka dalam surat itu dijelaskan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walaupun banyak yang mempatwakan tentang Allah punya anak. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Nasrani menyatakan Al-Masih ibnullah. Tapi bagi orang yang memahami surat itu tidak. Jelas di sana dinyatakan lam yalid wa lam yulad. Kapanpun dan dimanapun terasa tenang, terasa tentram hati karena yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Kuat untuk diminta oleh semua orang, Allah Maha Kuasa untuk menolong hambanya, jangankan satu orang, semuanya. Karena itu kapanpun dan dimanapun terasa tenang, terasa tentram, yakin Allah Maha segala-galanya. Dimanapun ia berada. Pernah ada ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Dia nangis. Saya bilang, Bu, ngomong dulu, baru nangis. Begitu. Ini nangis dulu. Kan tidak jelas nih apa. Saya tanya apa sih masalahnya. Dia jawab, anak saya Ustadz dibawa suaminya karena dinasnya di luar Bandung. Waktu itu saya katakan, mestinya ibu teh atok yang makan berkurang. Bagaimana kata si ibu? Iya Ustadz, perasaan inung mah gitu perasaan inung mah. Ini olo-olo pisan jadi inung gitu ya. Tapi saya tanya, dibawa kemana? Dinasnya di mana? Sugan teh jauh, di Bekasi Birage. Saya bilang ini deket atuh. Bagaimana kata si ibu? Inung mah Ustad, perasaan inung itu aja. Ah hese cing ieu. Lalu saya tanya Bu, di Bandung dan di Bekasi apakah Allahnya beda? Tuhannya beda? Katanya, ente cenah Ustaz, kenapa tuh? Kan Allah di mana saja yang itu. Yang Maha Kuasa, yang Maha Sayang. Dimanapun berada. Kenapa mesti repot begini? Sudah, tenangkan hati. Serahkan pada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menjaga, Allah Maha Sayang kepada hambanya yang soleh. Jalan, gitu. Inilah satu ketenangan, ketentraman itu. Dimanapun berada, kita yakin Allahnya yang itu. Yang Maha Sayang kepada kita semua. Yang Maha Kuasa, Maha Tahu
Karena itu sekali lagi dengan surat ini menjadi tentram hati, menjadi tenang, siap hidup karena yakin Allahnya yang itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ia pahami ayat itu sehingga ia merasa mendapat sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Sehingga kecintaan kepada surat itu begitu dalam. Hingga setiap salat ia tidak meninggalkan surat itu, walaupun dalam satu rakaat dia baca 2 surat. Jadi istinbat hukumnya boleh dalam satu rakaat membaca lebih dari 1 surat. Begitu. Kalau ada yang baca dalam satu rakaat lebih dari 1 surat ya boleh. Karena ada keterangannya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah, kalau mau coba silahkan. Membaca 2 surat dalam satu rakaat. Begitu. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tentu saja yang pendek ya. Nah begitu. Inilah tauhid itu. Kembali kepada Allah. Bilal bin Rabah menurut catatan sejarah. Beliau ini hamba sahaya. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Beliau tidak menjadi hamba Abu Bakar. Beliau tidak menjadi hamba Muhammad. Beliau tidak menjadi hamba manusia. Tapi beliau menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengikuti Allah dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau kemuliaan kehormatannya terus meningkat dengan ketauhidan itu. Beliau itu pernah disiksa oleh tuannya supaya melepaskan la ilaha illallah itu. Walaupun dengan siksaan yang berat, yang keluar ucapan adalah ahad. Ahad, begitu kokoh di situ. Nah, ternyata dengan tauhid yang benar, mengabdi kepada Allah yang maha terhormat, maka meningkatlah kehormatan beliau. Beliau menjadi muadzin Rasulullah. Beliau pernah dipercaya memimpin Madinah ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat ke medan perang. Nah, disinilah keyakinan yang kuat oleh Allah diangkat derajatnya. Beliau menjadi orang yang mulia dan terhormat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasul menyatakan binasa, celaka orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba al-ketib, hamba kekayaan. Binasalah. Jangankan menghambakan diri kepada barang. Menghambakan diri kepada manusia itu salah dan hina. Menjadi hamba iblis, menjadi hamba malaikat, menjadi hamba jin, itu adalah kehinaan. Jika ingin terhormat dan mulia, jadilah hamba Allah yang maha mulia. Sedikit saya menyimpang menyampaikan tentang definisi ibadah. Ibadah adalah goyatut tadallul. Puncaknya merendahkan diri. Sementara manusia diberi kehormatan oleh Allah. Menjadi makhluk yang terhormat dibanding makhluk lain. Sedangkan selain Allah semuanya makhluk. Ketika tidak mengabdi kepada Allah,
tapi mengabdi kepada makhluk itu namanya tahasus, menghinakan diri. Yang manusia kan paling tinggi tadi. Ketika menghambakan diri kepada makhluk, hina dia. Menjadi hamba pemimpin, menjadi hamba pejabat, menjadi hamba yang lain-lainnya. Apalagi menjadi hamba harta, menjadi hamba uang, menjadi hamba jabatan. Itu adalah kehinaan. Maka yang benar adalah manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Bilal, meningkat kehormatannya. Contoh lain lagi. Ketika Rasulullah menghadapi para pemimpin kafir Quraisy, berharap mereka masuk Islam. Jika pemimpinnya sudah masuk Islam, tentu akan lebih mudah yang lainnya ikut. Itu wajar pertimbangan manusia. Ketika itu datanglah seorang yang tunanetra, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang tunanetra. Yang dia tuh ingin membersihkan diri, ingin mendapat hidayah, ingin mendapat petunjuk. Sementara itu Rasul berpaling karena merasa terganggu dengan wajah masam. Maka turunlah teguran dari Allah, yaitu surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kau bermuram, kau berpaling karena datang yang buta. Nah, wajarlah ketika itu lupa, makanya ditegur oleh Allah. Karena hidayah Allah bukan untuk yang awas saja. Yang tunanetra pun sama. Itu adalah umat yang harus mendapatkan hidayah. Singkat cerita, Ibnu Maktum bersama Rasulullah, sementara kan Abu Jahal dan lainnya tidak. Terangkat derajatnya. Sama ini juga. Abdullah bin Ummi Maktum pernah dipercaya memimpin Madinah ketika Rasul dan sahabat lain berangkat ke medan perang. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Kehormatan yang tinggi. Karena bersujud, karena menghambakan diri kepada yang maha terhormat. Kepada yang maha mulia. Malah sering saya berkelakar dengan anak-anak pesantren ini. Hebatnya Islam mengangkat derajat manusia. Ibnu Ummi Maktum yang buta saja, beliau kan jadi muadzin. Beliau adzan, yang tunanetra, yang awas percaya. Begitu hebat kejujuran dan kehormatan. Sekarang rasanya ada yang terbalik. Yang awas adzan, yang tunanetra saja tidak percaya. Nah, itulah satu hal yang perlu kita benahi ini. Ya. Inilah ketika menjadi hamba Rasulullah. Ini sering saya sampaikan dengan anak-anak itu. Hebatnya kemuliaan bagi hamba Allah yang bertauhid, Allah mengangkat derajat begitu tinggi. Seperti Bilal yang dikisahkan suara terompahnya saja sudah terdengar di surga. Itu artinya kemuliaan luar biasa. Inilah pelajaran-pelajaran untuk kita. Karena itu janganlah menghinakan diri dengan bertuhan kepada selain Allah. Kan makhluk. Kan kita manusia yang paling tinggi itu. Jangankan kepada benda. Malah kepada sesama manusia saja tidak boleh ketika kita menghambakan diri.
Tidak boleh kita bertuhan kepada bapak kita, kepada ibu kita, dan kepada lain-lainnya. Bertuhanlah kepada Allah. Nah, di situ ada sikap yang hebat, ada harga diri yang tinggi itu. Saya ambil lagi contoh lain. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Firaun. Karena Firaun itu sudah takabur melebihi batas. Idhab ila Fir'auna innahu taghuh. Pergilah kepada Firaun. Karena dia telah melewati batas sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah, ini ketakaburan luar biasa ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini tambahannya, pelajaran yang saya baca dalam kitab Tahdzibul Akhlak, bahwa di setiap orang ada sesuatu yang pernah dimunculkan oleh Firaun. Itu merasa saya ini hebat. Kenapa? Karena lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Lupa kepada Allah yang Maha Agung itu muncul. Sementara Fir'aun tidak beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Yang lain dianggap di bawah dia. Makanya dengan leluasa muncul ketakaburan itu. Ana rabbukumul a'la. Ia mempertuhankan hawa nafsunya. Karena itulah diutus Musa untuk mengingatkan, untuk memberitahukan, untuk menyadarkan. Bagaimana tanggapan Firaun? Ternyata dia tidak mau menerima. Karena sudah tertutup dengan ketakaburan itu. Ini catatan juga untuk kita. Jangan sampai takabur ini muncul. Karena itu iman kepada Allah ini sebagai pengkang, pengendali. Ketika ada rasa hebat, wajar manusiawi. Ada rasa bangga, wajar. Tapi jangan sampai terjerumus ke dalam ketakaburan. Ini yang mencelakakan diri. Seperti Firaun. Malah Firaun nagih kepada Musa. Tidak enak, malah didakwahi oleh Musa. Sementara kan Musa itu diurus dari sejak bayi oleh Firaun, diberi makan. Firaun nagih, kembalikan semua yang telah kau makan. Kau makan dari aku, katanya. Nah, disinilah kecerdasan tauhid itu. Musa menjawab, aku tidak makan makanan dari Anda. Tapi aku makan makanan Bani Israel yang dirampas oleh Anda. Jadi yang dimakan oleh Musa sedikit, malah yang lebih banyak dimakan oleh Firaun itu. Itu harta Bani Israel itu. Satu tuh. Di situ kecerdasan dari akidah yang sehat. Yang kedua, pada saat itu orang-orang mengakui Firaun sebagai Tuhan pertama karena bodoh. Melihat penampilan Firaun yang begitu hebat. Kuasa, banyak baladnya dan lain sebagainya. Karena kebodohan menganggap Firaun sebagai Tuhan. Padahal tersaksikan Firaun itu pakai pakaian. Firaun itu makan. Firaun itu tidur. Itu. Inilah kebodohan itu. Yang kedua, yang mengaku Firaun sebagai Tuhan, orang-orang penakut. Karena takut dibunuh. Nah, di sini bedanya. Kalau orang yang bertauhid, ya, sudah yakin mati itu Allah yang menentukan. Diancam atau tidak diancam, mati itu Allah yang menentukan. Saya pernah membaca tulisannya kalau tidak salah. Ada orang yang dipenjara kemudian divonis hukuman mati.
2 bulan lagi akan dilaksanakan hukuman mati. Orang itu ditanya, apakah Anda takut menghadapi mati 2 bulan lagi? Jawabnya bagus sekali. Kalau saya 2 bulan lagi, itu kan belum tentu. Tapi yang di luar penjara kan sekarang sudah banyak yang mati. Yang tertabrak, yang sakit, yang tenggelam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kekuatan keyakinan itu. Yang ketiga, yang mengakui Firaun sebagai Tuhan adalah para penjilat. Yang mereka hidup dengan berkepentingan di situ. Sementara Musa orangnya pintar. Karena tahu Firaun bukan Tuhan itu. Ya, jadi jalan tuh. Akalnya itu, ini bukan Tuhan. Yang kedua, Musa bukan penjilat. Karena itu kelihatan tuh harga diri dan sikapnya itu. Dan Nabi Musa punya keberanian. Karena dari akidah itu. Nah inilah diantaranya pelajaran yang berharga untuk kita. Jangan sekali-kali kembali kepada kemusyrikan. Kembali kepada kekufuran. Kita sudah punya sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Yang membuat berani hidup, bukan berani mati. Ya, berani hidup. Karena yakin Allah yang menjamin segalanya. Kita punya harapan yang jelas dan pasti. Dan di situ ada ketenangan, ketentraman. Karena yakin Allah yang menjamin rezeki manusia. Saya tambahkan satu pelajaran lebih nih. Siti Hajar itu asalnya dari lingkungan kerajaan. Bangunan mewah kan. Makanan siap, pakaian banyak. Lalu diberikan kepada Ibrahim. Dibawa oleh Ibrahim, singkat cerita, punya anak Ismail. Lalu ditempatkan di Lengkop Bakkah, padang pasir. Tidak ada tanaman buah-buahan, tidak ada air, tidak ada tempat perlindungan. Bayangkan seorang istri dan anaknya disimpan di sana. Akal siapa yang akan menerima? Pikiran siapa yang akan membenarkan tindakan seorang suami seperti itu? Tradisi mana yang akan membenarkan atas tindakan itu? Nah, disinilah akidah yang sehat itu. Ternyata Nabi Ibrahim bukan menempatkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir. Bukan meletakkan di padang pasir. Tapi beliau menempatkan anak dan istri di dalam rahmat Allah. Ini yang agak sulit kita ungkap. Walaupun di padang pasir jika disertai dengan rahmat Allah. Buktinya seperti Hajar, Ismail. Malah dengan usaha beliau keluarlah air Zam-Zam. Yang umurnya sudah ribuan tahun. Orang yang minum, yang mandi, yang berwudu. Betapa panjang umur jariah dari keluarga Ibrahim itu. Nah, di situ kan. Jadi Ibrahim bukan meletakkan anak istri di padang pasir, tapi menempatkan di dalam rahmat Allah. Walaupun di padang pasir jika disertai dengan rahmat Allah, apa sih? Susah ribuh, nah, gitu. Daripada di kerajaan dalam keadaan durhaka kepada Allah. Makanya bapak-bapak ini ya, silakan tanya tuh istri, suruh milih. Mending di gedong sigrong bari Allah nyaah, mending di saung butut bari Allah benu. Nah gitu. Ya. Iya, kita pikirannya jangan kumuh. Ya.
lebih baik di rumah yang bagus disertai dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Apa amalnya? Salat begitu. Ke rumah di saung butut sholat tara di. Iya, nah ini kan kumuh ini pikiran ini. Nah inilah kekuatan akidah Ibrahim itu. Sampai beliau melaksanakan perintah untuk menyembelih Ismail. Karena yakin Allah sayang itu. Ini kisahnya begini, saya baca nih ya. Ketika Hajar dan Ismail diletakkan atau ditempatkan di situ, Siti Hajar saja komplain. Apa engkau tega menyimpan anak dan istri di sini? Siapa yang akan melindungi? Air tidak ada. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena berat mesti jawab seperti apa. Beliau berangkat saja. Dikejar lagi oleh Siti Hajar. Apakah engkau tega menyimpan aku dan Ismail dan anak ini di sini? Beliau tidak menjawab. Nah, disitulah Siti Hajar itu berpikir. Beliau itu adalah Nabi. Sehingga beliau bertanya, apakah ini perintah Allah? Allahu amaraka bihada? Allahkah yang menyuruh engkau demikian? Nabi Ibrahim menjawab dengan rikas na'am. Berangkatlah beliau. Karena hati sebenarnya tidak tega menempatkan anak dan istri di situ. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, yakin di situ. Allah Maha Sayang, Allah Maha Melindungi. Segala sesuatu tidak lepas dari putusan Allah. Nah, disinilah akidah yang sehat, tauhid yang kuat itu melahirkan kesanggupan melaksanakan sesuatu walaupun menurut akal dan tradisi salah, tetapi jika menurut akidah, keyakinan, tauhid itu benar, dilaksanakan. Termasuk menyembelih Ismail. Anak yang dinanti-nanti lahirnya, yang sangat disayang. Inilah ujian dari Allah. Sembelihlah. Di situ keyakinan itu. Allah Maha Sayang. Makanya Ibrahim melakukan. Dan ternyata itu ujian. Tidak sampai disembelih. Tapi Allah menyuruh gantilah dengan kambing yang besar. Di sini ya. Inilah pelajaran untuk kita. Yang kadang kita keyakinannya ini masih lemah. Ya, ada ungkapan do'ful yakin. Masih lemah keyakinan kita. Nah, karena lemah keyakinan, pasti jadi beban kepada diri kita sendiri. Bayangkan nih, sudah malam. Panon diperemkeun tapi tidak eksare. Daya urusan itu, urusan iyo. Kuling gasahan rek naon deui geus peuting gitu. Kadang kita lupa. Ketika hendak tidur kita baca Bismika Robbi wado'tu janbi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi pagfirlaha wa in arsaltaha fahfadha bimatah padubihi badaka solihin. Kan sudah kita serahkan. Tapi namun diri wae guling gasahan wae. Atas namamu ya Allah. Tuh. Bismika. Aku letakkan badan ini. Jika ternyata sampai di situ aja tidak bangun lagi, semoga kau ampuni segala dosa. Dan jika engkau percaya untuk menjalankan hidup, maka peliharalah sebagaimana dipelihara hamba-hamba yang soleh. Akan di situ ada penyerahan yang utuh kepada Allah. Inilah mungkin semuanya juga merasakan ya. Saya kadang senyum tuh lihat itu ada iklan di TV. Ada yang tidur di sampingnya itu di kasur tidur, di sampingnya ada setung di situ jalan.
Ya, jadi maknanya Iklan make kasur. kasur eta mah sakitu ganeg tibra gitu. Kapan nu nyieun iklan teh nepi ka teh sare nyieun iklan gitu teh gitu. Ya, jadi inilah ya. Sekali lagi kepasrahan itu kepada Allah dengan bulat. Itulah di situ ketentraman, di situ ketenangan dalam menjalani kehidupan. Mau apa lagi itu? Ya, makanya saya sering juga menyampaikan ya nasihat sambil humor lah. Kita hidup tiap hari anger we ngobrol kasusah aya we. Ngapoe eta teh? Bari geus tahun-tahun ngobrolkeun kasusah tapi hari hirup we geuning. Kuduna mah marawat atuh. Ngapoe ngobrolkeun kasusah atuh. Jadi urang teh lain hirup susah, nya geus susah hari hirup we tuh. Kadang lupa gitu ya. Itu paling goreng patut mah ye. Sadudi ngobrolkeun kasusah keur dahar. Iya. Kacida pisan eta malaikat tepi ka gogodeg nepi ka kitu cenanya jelema. Inilah ya. Justru disinilah kita kembalilah. Kita perbaiki akidah kalaupun ada kekurangan. Ada hal-hal yang tidak sesuai, kita kembalikan pada akidah yang sehat. Inilah gerakan yang dijalankan oleh Rasulullah, islahul akidah. Bereskan akidah, bereskan keyakinan. Di situ ada ketentraman hidup. Tidak ada hidup tanpa masalah, nggak ada. Siapa yang hidup tidak ada masalah? Yang disebut tentram itu karena yakin Allah Maha Kuasa. Yang disebut tentram itu bukan tidak ada masalah, tetapi ada solusi dari masalah. Sedangkan yang Maha tahu terhadap solusi masalah Allah, serahkan pada Allah. Kita usaha, itu kan diperintah. Dan usaha ini bagian dari amal, dan amal itu ada ajrun pahala. Kita lakukan itu aja. Dan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan tidak ada masalah ya yang disebut sakinah itu, tetapi ada solusi dari masalah. Ya. Pernah juga ada ibu-ibu yang datang kepada saya nangis di YG. Naon ibu, Ustaz cenah di imah teh aya masalah cenah. Di keluarga teh aya masalah. Sumun pan ibu datang ke abdi ge jadi masalah untuk abdi itu teh. Nah, hidup itu teh masalah gitu. Nggak ada hidup tanpa masalah. Tapi cobalah kita diberi akal untuk berusaha mencari solusi. Dan jangan lupa yang Maha tahu solusi masalah hanya Allah. Serahkan pada Allah. Dan Allah sudah memberikan syarat. Jika bertakwa, Allah akan berikan solusi dari persoalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Inilah ya. Makanya akidah yang sehat ini sangat mahal, tidak ada bandingannya lah dengan harta dunia jabatan nggak ada. Dalam jabatan itu kan aya riweuh tah, ka usah ditanyakeun. Loba pisan masalah bener teh. Ya. Iya, tidak ada ya. Nah, satu ini terakhir ceritanya ya. Selesai perang ada gonimah. Oleh Nabi diberikanlah udah ke orang Mekah Jum KB. Kan ada orang Madinah yang marah. Kenapa diberikan kepada mereka? Kan kami ikut perang. Pedang kami masih berdarah. Itu. Kata Nabi ya silahkan. Harta untuk kamu. Aku akan pulang ke Mekah. Nah yang pintar mah itu, yang akidahnya itu cerdas, nangis. Jangan, silakan saja harta berikan ke sana. Ya hebat tuh. Kenapa? Kalau harta mah pi masalaheun, ari Nabi mah mereskeun masalah. Mana nu mahal? Itu. Ya, apakah Bapak sebagai suami nambah masalah, mereskeun masalah? Bisi ke iya istri merasa tidak betah dan nambah masalah wae atuh. Kalau Nabi mah hadir justru
membereskan masalah. Nih satu lagi, Nabi kalau pulang ke rumah tanya makanan, kata istrinya ada roti kering, ya udah, tidak banyak masalah Nabi. Kenapa sebentar di sini dimakannya? Tetapi ketenangan hidup di rumah tangga lebih mahal dari sepotong roti. Mengenai nama bala-bala 1.000 perak, biasanya dahar jeung bala-bala rek ngamuk rek ikhlas gitu Karena nikmat itu bukan dari jumlah makanan, bukan dari harga, tapi ikhlas menerima itu. Tuh ngamuk ke pamajikan. Tuh pamajikan teh teu ngeunah. Tapi pabaud-baud di imah, apa ketenangan hidup di rumah tangga mau dirusak dengan bala-bala yang 1.000 perak? Itu kebodohan. Yang lebih bodoh lagi, ketika pahala yang mestinya diterima dirusak dengan sikap yang tidak ikhlas itu. Disinilah mahalnya akidah yang sehat. Disinilah nilai tingginya akidah yang sehat. Karena itu kita berusaha mengajak yang lain, marilah lepaskan kemusyrikan itu beban. Lepaskan kemusyrikan itu adalah ketidaktenangan dan lain sebagainya. Nah itu ya, ini mudah-mudahan. Jadi sekali lagi kita murnikan akidah. Dalam keterangan itu 5 perkara tujuan Quran yang utama, 1 tauhid. Nah nanti ada ibadah. Ibadah ini berfungsi menghidupkan tauhid. Ya, ibadah tanpa tauhid kering, tidak ada nilai. Tauhid tanpa ibadah juga kering. Karena itulah nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai apa ibadah itu. Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah. Nah disinilah. Sehingga tidak dibenarkan acara ibadah mesti dicampuri hasil akal kita. Kan Allah yang maha tahu. Kan orang mah bodoh. Aturan dari yang maha tahu dicampuran kuno bodoh atau rusak ya. Inilah insya Allah selanjutnya kan kita sampaikan mudah-mudahan. Kiranya cukup ya. Sudah 1 jam. Iya. Sekian saja, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Dalam rangka kita terus mengusahakan islahul akidah. Ya, memeres akidah. Ya, sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم